Jika kamu akan tidur, maka bacalah ayat kursi. Bacalah ayat kursi. Maka Allah akan menjagamu dan setan tidak akan pernah berani mendekat kepadamu sampai esok hari. Masya Allah. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini ya, Inji. Alhamdulillah sehat, masih sehat. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana, sehat semuanya ya, Inji? Alhamdulillah sehat. Inji. Alhamdulillah. Kemudian keluarga di pesantren juga sehat. Semuanya sehat, Inji. Cuma ini santri juga liburan. Oh, liburan sekarang ya, Inji. Karena kampus sudah selesai UAS. Inji. Akhirnya juga pondok menyesuaikan. Libur juga, Inji. Ya, libur, tapi mungkin Januari sudah masuk Kembali, Inji. karena nanti sudah acara-acara pramilad untuk Al-Jihad. Al-Jihad ya, Masya Allah, luar biasa. Tapi ya tetap saja banyak santri di pondok. Justru karena liburan itu justru malah iya, enak malah di pondok. gitu ya. Inji. Sebab mungkin ya sudah kegiatan jarang, itu malah senang pondok. Kadang-kadang ya orang tuanya malah telepon ke pengurus. Ini gimana Ustaz, anakku lo kok gak gelem mulih. Disuruh pulang ndak mau. Saking kerasane di pondok. Ya insyaallah. Jadi memang suasana di pesantren itu ya enak, gitu, nyaman. Sahdu. Kadang kenaan sampai gak lulus itu ya. Tahun-tahun anjir, Masya Allah, anjir, luar biasa. Pembangunan pondok pesantren bagaimana ya? Ya? Alhamdulillah, ini pembangunan di Al-Jihad Surabaya juga diparingi lancar. Alhamdulillah. Ini sudah mulai pasang tiang pancang untuk dek yang ke lantai 2. Lantai 1 sudah, kemudian untuk lantai 2 menuju lantai 3. Itu yang gedung yang baru itu, gedung Mugianto itu yang dibacat. Alhamdulillah juga terus berjalan pembangunannya. Kalau dibacat memang dibangun oleh satu orang biayanya. Kemudian di Madiun, ini juga tetap berjalan. Walaupun ambeane Senin Kemis duite. Ya rencananya nanti insya Allah tahun depan juga di Benjeng mulai akan dibangun itu ya, Masya Allah. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan semuanya diparingi lancar oleh Allah. Amin. Dan itu semua bukan untuk pengurus Al-Jihad, mboten ya, untuk umat. Kalau mikir pengurus yang malah torok, minal mutorokin. Torok tenaga, torok materi, macam-macam gitu. Tapi ya semuanya karena lillah, karena Allah. Makanya mudah-mudahan semuanya diparingi kelancaran. Dan panjenengan semua yang ikut untuk infak, sedekah, wakaf, juga rizkinya tambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ini Romo Yai ngapunten, bahasa beliau tuh GJS. Gerakan subuh berjamaah. Nah, jadi setiap hari itu di Pondok Surabaya gerakan subuh jamaah. Jadi diawali dengan subuh berjamaah, kemudian isi ghosa zikir itu, kemudian sarapan. Habis isi ghosa ngaji. Habis ngaji kemudian sarapan bareng. Itu yang pasti di Surabaya sama di Tenggilis. Oh, di Tenggilis juga seperti itu. Pondok Al-Jihadul Azhar. Jadi dua itu, Surabaya dan Jemur Sari dan Tenggilis. Nah, Romo Yai itu muter. Kadang ya dipacet. Nah, kebetulan nih tadi dipacet beliaunya ya. Kemudian nanti turun di Ngawi. Oh, muternya. Ya, muter. Masya Allah. Jadi muter terus begitu. Jadi memang ya wong itu ningali kan koyo enak gitu nih. Dadi kiai. Padahal nggih remuk kan.
Sing turut tok ae kesel. Nggih, nggih. Ono maneh sing muter-muter itu. Ya Allah. Makanya ya mudah-mudahan beliau diparingi sehat, Amin. diparingi panjang umur, Amin. begitu ya. Jadi muter begitu. Kadang ya Madiun, kadang di Menjeng Gresik. Ya kadang-kadang juga di Mblora sana. Wah, nggih Jawa Tengah. Nggih, itu sing rada ado itu. Nggih, Nggih, perjalanannya sangat lama. nggih, Masya Allah. Jadi begitu, makanya pagi ini beliau posisinya di Pacet ya. Pacet, perjalanan ke Ngawi, sehingga tidak bisa membersamai kita untuk ngaji panguripan. Nggih, nggih, Masya Allah. Nggih, nggih. Nggih, baik. Alhamdulillah Yai, ini saged wonten badalnya soalnya nggih. Nggih, Badal itu kalau dalam ilmu nahwu nggih. ada yang badal kul mingkul, Termasuk ada minggu. ba'dul mingkul, ada ba'dal gholat. Ba'dal gholat itu badal sing salah. Sedih Nah, nih. ketok iki ya badal gholat itu. Mboten nggih, nggih, Masya Allah. Ya salah-salah dite wong gak ono liyane. Nggih, Masya Allah. Jadi begitu. Nggih, baik. Pada pagi hari ini Yai, kira-kira kita akan mengaji tentang napa niki topiknya ya? Keagungan Allah. Keagungan Allah. Nggih. Baik, Dulur Victor, mari kita simak kajian pada pagi hari ini bersama guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Ikhwan MSI MPDI dengan judul Keagungan Allah. Baik Yai, monggo disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal Karim Mas Ishak yang sangat kami muliakan. Juga ada studio Kokoh Koji yang juga saya muliakan, Bapak Ibu para jamaah ngaji panguripan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan semua diparingi sehat, Amin. diparingi ilmu yang manfaat, Amin. dan barokah selamanya. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Nggih. itu menceritakan satu pengalaman sahabat Abu Hurairah. Nggih. Sahabat Abu Hurairah, beliau itu bercerita, saya ini pernah dipasrahi sama Rasulullah untuk menjaga zakat Ramadan, zakat fitrah itu. Jadi ternyata dalam masa Rasulullah sudah biasa itu, zakat, orang bayar zakat dikumpulkan jadi satu. Nanti baru dibagikan ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, tradisi di Indonesia kan juga begitu. Sama persis. Nggih, sama. Jadi itu sama seperti yang pernah ada di zaman Rasulullah. Dikumpulkan dulu ke panitia di masjid misalnya, mulai awal Ramadan, nanti kalau menjelang Idul Fitri dibagikan ke fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Nah, ketika disuruh untuk menjaga zakat fitrah itu, sahabat Abu Hurairah ini diuji sama Allah. Malam hari itu ada orang yang masuk ke gudang gandum itu. Nah, kalau di zaman Rasul kan gandum. Kita ini beras ya. karena makanan pokoknya zaman Rasul gandum, di Indonesia ini beras. Misalnya kok makanan pokoknya permen karet, ya zakatnya permen karet. Kelegepen. Nggih. Kecap-kecap bae ngono nang kantor itu. Kesel kabeh. Nah, diuji sama Allah, kemalingan begitu. Ada orang yang datang mengambil gandum itu. Nah, karena ada orang yang mencuri, akhirnya ketahuan sama sahabat Abu Hurairah, ditangkap. Wah, kamu ini zakat fitrah. Kok kamu curi? Ya sudah, kamu tak adukan kepada Rasulullah. Masya Allah. Kata orang itu, lu ojo ngono po. Saya ini orang miskin, orang yang tidak punya, dan saya punya banyak keluarga. Tolong saya dilepaskan.
kasihan nanti keluarga saya siapa yang ngasih makan. Ya karena sahabat Abu Hurairah itu atine welas dilepaskan. Dilepaskan. Nah, lalu subuhnya kan jamaah. Ketemu sama Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah dalam Kanjeng Nabi. Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Rasulullah tahu. Sudah diketahui sama Rasulullah. Ya Rasulullah itu Masya Allah. Ya semua itu karena dikasih tahu sama Allah. Walaupun Rasulullah tidak melihat dengan mata sendiri, tapi beliau tahu. Iya ya Rasul, tadi malam ada maling. Saya tangkap, mau saya adukan ke panjenengan, tapi kok macak melas. Katanya orang miskin, keluarganya banyak, siapa nanti yang ngurusi keluarga kalau saya ditangkap dan lain-lain. Akhirnya saya lepaskan. Kata Rasulullah, beliau mengatakan bohong orang itu. Wong itu bujuk. Coba ditenono, nanti malam datang lagi itu. Akhirnya ya karena Rasulullah yang dawuh, ya akhirnya siaga sahabat Abu Hurairah. Nanti malam itu nggak tidur. Jaga kan Rasulullah sudah dawuh begitu dan pasti benar. Akhirnya tengah malam dijaga itu ternyata datang lagi maling itu. Ngambil gandum. Ditangkap lagi sama sahabat Abu Hurairah. Nah, kamu bujuk, kemarin katanya sudah selesai, tapi sekarang kok mencuri lagi. Ya sudah, saya adukan kepada Rasulullah. Jangan, saya betul-betul butuh ini. Ana muhtaj. Saya betul-betul butuh. Dan saya punya keluarga yang sangat banyak di rumah. Ini ditunggu sama keluarga saya. Akhirnya ngesakno dilepaskan lagi. Dan subuhnya ditanya sama Rasul lagi. Bagaimana tawananmu? Iya ya Rasul, ternyata ya datang lagi tadi malam. Cuma ya itu tadi bilangnya karena dia sangat butuh, keluarganya sedang menunggu di rumah. Akhirnya saya tidak tega, tak lepaskan. Masya Allah. Kata Rasulullah, bujuk orang itu. Nanti malam coba datang lagi itu. Akhirnya ditunggu, datang lagi ternyata. Ya orang itu untuk yang ketiga kalinya. Ngambil gandum, akhirnya ditangkap lagi sama sahabat Abu Hurairah. Kata sahabat Abu Hurairah, ini terakhir. Kamu harus saya adukan kepada Rasulullah. Sekarang ke Rasulullah. Orang itu kemudian melas begitu, tapi juga macak bijaksana. Kata orang itu yang mencuri, dalam hadis itu lafalnya begini kira-kira. Da'ni u'allimuka kalimatin, biarkan aku pergi, begitu ya. Aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang fa'ukallahu biha, yang dimana dengan kalimat itu akan Allah berikan manfaat kepadamu. Masya Allah, maling nih. Malingi itu malah ngekei nasihat. Kemudian maling itu mengatakan, jika kamu hendak tidur, falyaqra ayatal kursi. Jika kamu akan tidur, maka bacalah ayat kursi. Bacalah ayat kursi. Maka Allah akan menjagamu dan setan tidak akan pernah berani mendekat kepadamu sampai esok hari. Masya Allah. Jadi pesannya begitu. Kalau kamu ingin dijaga sama Allah, nggak kemalingan, dijaga oleh Allah dari orang yang mengganggu, maka bacalah ayat kursi. Ya mulai Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai terakhir. Cuma ayat kursi. Nah, maka Allah akan menjagamu. Dan setan tidak akan berani mendekat kepadamu sampai esok hari. Akhirnya ya sudah dilepaskan. Nah, subuhnya ketemu sama Rasul. Bagaimana tawananmu tadi malam? Iya ya Rasul, saya tangkap untuk yang ketiga kalinya. Tapi justru dia ngasih nasihat sama saya. Diberikan ijazah cara saya.
Disuruh baca ayat kursi biar Allah menjaga saya. Nggih. Dan setan tidak berani mendekat kepada saya. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, iya benar memang. Cuma kamu tahu siapa yang 3 hari berturut-turut maling itu. Kata sahabat Abu Hurairah, yang tidak tahu ya Rasul. Yang maling selama 3 hari itu setan. Yang ngasih kamu wiritan itu ya setan. Sing ngasih ijazah setan. Si ijazah itu setan. Itu ijazah sanate sangka setan itu. Tapi ya gak perlu nek kate ngamal terus ila hadrati syaiton. Ya gak perlu. Ya Allah. Jadi itu sanatnya dari setan. Baca apa namanya? Ayat kursi untuk penjagaan itu. Tapi orang setan itu pengalaman. Ketika ada orang membaca ayat kursi, maka orang itu akan dijaga oleh Allah dan setan gak bisa nggudo. Akhirnya itu yang diceritakan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kata Rasulullah, sing maling itu setan. Lah sing kei ijazah awakmu amalan ayat kursi ku ya setan. Setan. Ya Allah, makanya amalan ayat kursi buat penjagaan itu sanate sangka setan itu. Ya Allah. Cuma orang itu nuwun sewu. Bagaimanapun ilmu itu tetap suci begitu. Dan tetap benar. Walaupun keluar dari lisan orang ahli maksiat, setan sekalipun. Yang namanya ilmu Allah itu pasti tetap suci. Masya Allah. Dan pasti memberikan manfaat begitu lagi. Banyak orang-orang yang ahli dosa kemudian memberikan tausiah, nasihat macam-macam. Ya enggak apa-apa diambil. Yang penting itu baik. Ini yang ngasih bukan seorang pemabuk, bukan seorang penzina, setan. Baik maksiat. Baik wong ahli dosa. Ya Allah. Tapi ya diamalkan sampai sekarang. Nah itu lagi. Makanya ya kita ini jangan suudzon sama orang. Tidak semua orang ahli maksiat itu buruknya. Buruk 100%. Tetap ada sisi baiknya gitu. Makanya ya tetap menghormati, tetap menghargai secara kemanusiaannya. Tapi secara perilaku ya dipasrahkan saja kepada Allah begitu. Enggak usah mencela, enggak usah mencemooh dan macam-macam. Ada pernah Rasulullah itu mengatakan, man ayyaro akhahul muslim lam yamut hatta yaf'ala. Ketika ada orang muslim yang kemudian apa bahasanya mencela orang lain, sahabat atau saudara muslimnya yang berbuat dosa itu, maka ia tidak akan dimatikan oleh Allah sampai ia melakukan perbuatan dosa. Ya Allah ya Karim. Makanya bahasane wong Jawa sapane alok bakale melok. Wong iku nek seneng ngelokno eleke wong liya, engko wong ya jatuh ke perbuatan itu. Suatu waktu. Ya. Makanya wis gak usah ngelokno wong begitu. Karena ya setan mawon iso maringi ijazah nang kula sampean. Dan itu hadis sahih Bukhari Muslim lagi. Sahih niku. Artinya diamalkan oleh umat Islam sampai sekarang. Iya, betul. Ya Allah. Oh, kula sampean ya dadi murid setan tuh. Sing ngamalno ayat kursi lagi. Tapi itu juga penting membuat penjagaan. Oke, ya Allah. Makanya jangan lupa kalau mau tidur apa? Baca ayat kursi. Kula jenengan kadang-kadang turu ya plek. Enggak wudu. Gak ndonga. Akhire wilere saarat-arat. Orang itu kalau tidur wudu baca doa, tidurnya itu apa bahasanya ada inner beauty-nya. Tapi nek gak wudu gak ndonga, bukan inner beauty, iler beauty. Cik wonten beauty ini ya. Tapi kan iler. Ya, makanya doa dulu begitu. Dan nuwun sewu, tidur itu jadi pengalaman spiritual bagi orang-orang yang punya ilmu begitu. Spiritual bagaimana? Artinya tidur itu diilmuni betul begitu. Saya tidur ya Allah niat
meninggalkan maksiat. Saya tidur ya Allah ingin menikmati nikmat-Mu dalam tidur itu. Jadi betul-betul tidur itu dijadikan pengalaman spiritual. Agane ya itu tadi lah kula jenengan ibu wedo panjen. Turu ya sepeksak begitu. Kadang gim-giman nang HP, moro-moro keturun. Jadi bahasanya gak turu tapi keturun. Dan kebanyakan begitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Arek-arek nom-noman PS-an ae. Iya, gak iso turu engko ben keturun. Jadi keturun. Jadi tidur itu enggak diniati. Ulama-ulama dulu itu betul-betul tidur ini dijadikan apa? Ya pengalaman spiritual. Ya. Jadi ibadah. Ya Allah, saya niat tidur untuk ibadah kepada-Mu. Momen berarti ya itu ya. Tidur itu. Jadi tidur itu dipakai sarana untuk meninggalkan maksiat. Karena orang tidur nggak mungkin ia bisa maksiat. Dengan tidur ia meninggalkan dugem, ia meninggalkan mabuk-mabukan, ia meninggalkan perzinahan, ia meninggalkan mencuri, mendolimi orang. Sebab turu. Tapi nek melek selalu ada potensi untuk ngelakoni dosa. Pokok melek loh nggih. Kadang-kadang nang masjid mau sholat itu iso maksiat toh. Nggih, sholat tarawih misalnya. Tiba imame sawi. Tuh. Lho nang atine muni. Kapan ketemu wala dolim. Lho ngrasani imame. Jadi selalu ada potensi untuk berbuat dosa. Ya Allah. Kadang suudon itu kan metune ya pas melek. Mboten mungkin wong turu terus suudon kan mboten mungkin. Nggih, mboten wonten nggih. Mboten enten. Makanya betul-betul tidur itu dijadikan sarana ibadah kepada Allah. Itu nggih. Nggih. Kadang kula jenengan turu gadi niati. Gadi atur kapan tangine wis tangi-tangine arek-arek. Nggih. Nah, itu. Makanya ya ulama dulu itu setiap habis sholat diniati untuk menunggu waktu sholat yang akan datang. Masya Allah. Ketika zuhur sudah selesai diniati menunggu waktu sholat asar. Terus begitu sampai kembali ke zuhur lagi. Nah, ketika itu dilakukan, maka jika suatu saat Allah mewafatkan orang itu, jatuhnya mati syahid. Posisi dalam menunggu sholat ya? Karena matinya dalam posisi menunggu waktu sholat. Masya Allah. Dan itu dipakai Mbah Hamid Pasuruan. Oh, beliaunya juga seperti itu. Maksudnya tapi dalam konteks yang lain. Ketika ada orang datang kepada beliau itu, misalnya ada orang minta ijazah, walaupun umurnya swidak 70, Mbah nyuwun ijazah ben urip selamat. Ngapalno Quran. Iya, dan selalu begitu. Masih umur 70 ya begitu. Mbah nyuwun ijazah ben husnul khotimah. Ngapalno Quran. Jadi setiap orang yang datang disuruh menghafalkan Al-Quran. Coro akal, wis gak mungkin nututi. Umur 40 uang ya. Swidak kadang ket mari. Iku wis swidak. Ternyata rahasianya ketika orang itu wafat di dalam rangka menghafal Al-Quran, mencari ilmu dalam berbuat kebaikan, nanti jatuhnya apa? Husnul khotimah. Masya Allah. Jadi ternyata niat itu sampai sana. Sama dengan ketika selalu menunggu waktu sholat. Maka tidur itu jadikan ya bahasanya wasilah begitu ya untuk menunggu waktu berbuat baik, waktu sholat dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, maka itu merupakan satu kebaikan walaupun tidur itu. Makanya tidur itu mboten jelek. Tidur itu baik. Banyak ulama itu turune sampai ratusan tahun. Sahabat Kahfi, pinten turune 309 tahun. Ya Allah, itu ulama walinya Allah. Turune 309 tahun. Nabi Uzair turune 100 tahun. Nggih. Tibake sing turu susuwe iku malah ulama Gusti Allah. Wong hebat-hebat. Angkane kula jenengan pengen dadi waline Allah, turu wae. Pindah alam.
Sing penting melek lho nggih. Engko turu tibake langsung melek tibake nang kuburan. Gua tak malaikat marrobuka. Waduh, nang pundi malaikat? Mati awakmu bisa. Masyaallah. Betul itu. Malah sing gak turu-turu iku gak patik wali. Nggih. Iblis itu gak turu-turu. Oh, nggodho. Terus usilai karo wong iki. Kan malah tadi musuhnya Gusti Allah. Iya. Penting tidur ini ya. Sangat penting. Makanya ulama-ulama dulu itu ya banyak yang ibadahnya tidur itu banyak. Ya Allah. Ini dipraktekkan santri juga ini ya. Iya, akhirnya begitu. Kalau kuliah turu begitu. Sampai sore. Aku mbiyen ya ngono masalah. Kadang-kadang sampai saiki. Enggak ada ngajar di kampus, enggak ada ngaji turu. Nggih. Kok melek-melek salat. Karena kegiatan turu mana. Ya Allah. Cuma yang begini-begini ya harus tahu waktu. Kerja nang kantor turu. Kepuki bojone. Pengen dadi wali. Pengen dadi wali. Masya Allah. Ya, jadi itu nggih. Jadi masya Allah, tidur itu punya makna yang sangat dalam. Makanya nuwun sewu, di dalam ayat kursi itu dari sekian banyak kalimat itu menunjukkan keagungan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu nggih. Jadi hanya Allah yang patut disembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya selain Allah enggak ada yang patut disebut sebagai Tuhan. Makanya ketika orang-orang kafir nuwun sewu mengatakan ia punya Tuhan Lata dan Uzza, ia punya Tuhan ini. Kata Allah ya biasa saja. Silahkan kalau memang mereka itu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan selain aku. Tapi kul samuhum, sebutkan sopo sing diarani Tuhan oleh mereka. Siapa yang jadi tandingan saya? Nah, tiba-tiba kan ya batu, kayu, patung kan begitu. Loh, apakah layak batu, patung kemudian disekutukan dengan Allah? Nah, itu cara akalnya sebetulnya masuk akal. Masya Allah. Jadi itu hanya buat-buatan saja. Allah ya tetap maha agung. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat yang kedua ada la ta'khudhu sinatu wala naum. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Allah ndak ngantuk, ndak tidur. Kula jenengan istino gak turu. Sirais bingung gak karo-karo. Awak gemeter kabeh. Awak gemeter kabeh. Siaran lho ngorok. Longgo iki saged ketuwa. Saking ngantuk. Tapi Allah ndak pernah ngantuk, ndak pernah tidur. Ya Allah. Dan itu ndak ada yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Siapa yang memiliki langit dan bumi? Tidak ada kecuali Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi. Siapa yang bisa menolong orang tanpa izin Allah? Enggak ada. Nang dunya enggak ada, apalagi dak akhirat. Masya Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di hadapan orang atau mungkin di belakang orang. Allah dirasani ya ngerti. Ngerten ya. Oh, Allah itu sing gawe kula panjenengan. Allah itu memahami kita bukan karena melihat seperti kita melihat sesuatu. Kalau saya melihat HP di depan, ya saya tahu karena dengan mata. Tapi kalau ditaruh di belakang tembok, kula wis ndak bisa melihat. Tapi Allah memahami kita, tahu keadaan kita itu bukan karena melihat, tapi karena memang Allah yang menciptakan. Misalnya Allah yang bikin HP, kula yang bikin HP. Oh, HP ini speknya ini. Tahu ya. Ini di hadapan saya tahu. Walaupun ini ketinggalan di Jakarta, saya tahu. Oh, HP saya warnanya hitam misalnya. Kemudian mereknya ini, fiturnya ini, macam-macam. Tahu. Allah begitu memahami manusia. Makanya Allah itu tahu betul. Kula panjenengan iki besok uripe slamet apa ora. Karena Allah yang menciptakan begitu lho. Masyaallah. Beda kalau kula panjenengan. Betul nggih?
kadang judune tangga dhewe lho gak ero. Nggih, ketemu waya umur 30. Padahal biyen ya dolanan bareng. Nggih. Tapi Allah, Masya Allah itu lagi. Masya Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita ini tidak banyak tahu tentang ilmu Allah. Hanya sedikit. Gitu. Tapi walaupun sedikit itu ya banyak yang diungkap oleh manusia tentang rahasia-rahasia. Kemarin saya membaca satu artikel begitu. Ada seorang ilmuwan namanya Robert Wilhelm. Beliau ini seorang spesialis embriologi. Beliau melakukan kajian tentang 2 ayat yang menjadi kerisauan beliau tentang ayat masa iddah antara orang yang dicerai suaminya dengan orang yang ditinggal mati. Suami. Kalau orang yang ditinggal mati suaminya itu kan arba'ata asyurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Tapi masa iddah yang ditalak oleh suaminya itu salah tatakuru. Hitungan normal itu ya 3 bulan. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Loh kok bisa begitu lagi? Kok gak disamakan? Gak disamakan atau justru lebih lama yang cerai, gitu? Tapi lebih lama yang ditinggal mati suaminya. Beliau melakukan kajian itu, yang akhirnya menjadikan beliau ini kemudian masuk Islam. Oh, berarti mu'alaf ini? Iya, mu'alaf. Kajiannya bagaimana? Begini, ternyata, nuwun sewu ini bahasa itu, sperma itu punya kode. Bahasa kalau dalam forensik itu sidik gitu. Ada yang namanya sidik sperma. Nah, itu ketika masuk ke tubuh seorang perempuan, di sana ada komputer begitu yang mengenali sperma itu. Makanya ketika seorang perempuan kumpul dengan suami sendiri, ya sehat-sehat saja. Karena itu sudah dikenali oleh komputer yang ada di reproduksi perempuan itu. Teridentifikasi. Bahasanya apa ya? Welcome, apa begitu ya. Masuk, selamat datang dengan senyum begitu ya. Tapi nuwun sewu, ketika perempuan itu senang gonta-ganti pasangan, sebelum masa iddah itu, maka ketika ada sperma lain yang masuk, maka dari komputer seorang perempuan itu bahasanya kena terinfeksi virus. Cacat, penyakit yang macam-macam, karena nggak sesuai. Gilani itu. Mengapa? Karena bahasanya itu terinfeksi virus. Kayak misal komputer loh. Plastis gitu ya. Karena yang masuk itu tidak dikenali. Dan ternyata betul-betul sidik itu akan hilang. Bagi seorang yang ditalak suaminya, itu hilangnya 3 bulan. Selama 3 bulan. Baru hilang, sehingga bisa dimasuki oleh baru ya. Oleh yang baru. Nah, mengapa kemudian yang ditinggal mati itu lebih lama? Karena ada perasaan sedih. Ada perasaan susah ditinggal mati suaminya. Sehingga terhapusnya sidik sperma itu lebih lama. Membutuhkan waktu 4 bulan 10 hari. Sebegitu hebatnya ilmu yang Allah miliki, sehingga membuat secara syariat, secara fikih, iddah bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Tapi bagi wanita yang dicerai suaminya itu cukup 3 bulan. Mengapa? Karena nggak nak sedih. Ada kadang-kadang malah suwen. Alhamdulillah. Wis oleh sertifikat perceraian. Itu. Jenengan teng pengadilan agama. Itu nek wis semaya metu iku wong metu suwen nggawa sertifikat surat perceraian itu. Di video, di status. Alhamdulillah. Wis metu surat. Iso rabi maneh. Jadi beda kondisinya dengan seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Itu ilmu Allah begitu. Dan itu hanya sedikit yang ditemukan oleh manusia melalui riset malah melalui riset. Makanya tapi yang jelas wala yuhituna
bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Kita ini mengetahui ilmu Allah hanya sangat sedikit. Apalagi kemudian wasi'a kursiyus samawati wal ard wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah itu punya kursi yang luasnya melebihi langit dan bumi. Masya Allah. Kalau sahabat Ibnu Abbas itu pernah mengatakan bandingan antara langit bumi dan kursi Allah itu seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Masih besar kursinya Allah. Dan bandingkan kursi Allah dengan aras itu sama seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Lebih besar arasnya daripada kursi. Masya Allah. Jadi kursi itu langit bumi seisinya itu seperti cincin yang dilempar padang pasir. Bandingannya dengan kursi Allah. Dan kursi Allah seperti cincin yang dilempar ke padang pasir juga jika dibandingkan dengan arasnya Allah. Sakpiro gedene arasnya Allah. Masya Allah, makanya gak usah sombong. Kula jenengan iki cuwili melawet wati mengketek. Ya Allah. Makanya ngaji yang begini memberi kesadaran kepada kita begitu dari para guru kita yang di El Victor. Nah, ya ditelateni mawon ngaji. Mboten napa-napa ngaji disambi nyetir. Nyambi disambi goreng tahu tempe gitu nggih. Nggih. Waya mateng diincipi. Dikirim nang El Victor malah sae. Alamatnya masih disebutkan. Jalan Jemur Sari nomor 21 Surabaya ya. Masya Allah. Kirim Nogosari apa? Martabak mawon. Tiga yuk milih. Masya Allah. Iya monggo dulur nanti dikirim niki ngesaken masih dereng sarapan. Iya, Masya Allah. Baik, begitu. Luar biasa. Baik. Ya, ini masuk sebenarnya banyak pertanyaan, tetapi juga waktunya ini terbatas. Kita cari pertanyaan yang relevan ya, dengan topik kita. Ya, ada dari Ibu Nur ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, Ustadz izin bertanya, bagaimana jika di waktu lampau pernah berkata buruk dan apabila ada seorang keluarga yang pernah bermaksiat sebagai saudara mengingatkan bagaimana supaya tidak melakukan lagi? Matur nuwun. Jadi Allah itu punya sifat Al-Ghafur, Al-Ghafir. Artinya itu memang Allah siapkan untuk orang-orang yang pernah berbuat dosa. Artinya ada kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Dan jangan pernah berkecil hati ketika dulu pernah berbuat dosa. Tetap ada kesempatan untuk diampuni sama Allah. Walaupun masa lampaunya penuh dengan dosa apapun kecuali satu, dosa syirik. Tapi selain syirik, semua dosa akan diampuni oleh Allah kalau orang itu mau bertaubat. Hanya tobat temenan begitu lagi. Bukan tobat-tobatan. Banyak para sahabat itu yang dulunya orang kafir, orang alim maksiat, tapi setelah ikut Rasulullah ya jadi orang yang sangat baik, jadi teladan kebaikan. Makanya Allah itu Maha Pengampun. Nah, ambil Maha Pengampunnya Allah itu sebagai satu sarana untuk bertaubat kepada Allah. Masya Allah. Nah, bagaimana kita mengingatkan saudara? Biasa mawon dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang menyakiti, gitu. Karena ketika kita sekali berkata kotor, walaupun itu niatnya mengingatkan, ya orang nggak akan pernah menerima nasihat kita. Kan kadang ada orang itu mengingatkan orang dengan lain. Wis tuwek iku nang salat. Enggak semate neraka sampean lah. Sesuai sunnah itu. Kan gitu. Nah, itu kan niatnya apik tapi carane yang enggak baik. Gitu loh.
Ini berbicara mengenai cara ya, ngapunten. Banyak orang yang bingung untuk melakukan cara itu, apakah harus pendekatan mengikuti dirinya, apa kita harus tegas untuk menentukan ini sunnah Nabi, caranya harus seperti ini, nggak boleh, nggak bisa dipisahkan antara air nggak bisa disatukan antara air dan minyak begitu ya. Nah itu bagaimana ya? Rasulullah itu ketika diutus jadi Rasul mengingatkan orang-orang Mekah itu ya dengan cara bertahap. Artinya tidak langsung keras begitu. Dan Allah pun ketika mengharamkan khamr itu bertahap. Tidak langsung khamr haram. Nggak langsung haram gitu. Kafir ya. Dulu ya biasa para sahabat mendem itu biasa. Cuma dilarang ketika sholat. Awalnya gitu ya. Awalnya. Nek sholat aja mendem. Kan ada itu wala taqrabus sholata wa antum sukar. Kemudian disebutkan oleh Allah yang kedua, tahap kedua, ya di dalam khamr itu memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Nah, akhirnya ya para sahabat semakin sadar meninggalkan itu. Nah, ketika sudah kondusif, nah baru Allah secara tegas innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Itu tegas. Jadi mengharamkan khamr itu sampai 3 tahap ayat turun itu. Nah, itu juga pembelajaran begitu nih. Ketika kita mengingatkan orang ya jangan langsung keras begitu ya, bertahap. Jenenge ngemong. Jenenge apa? Ngemong. Ya kayak para wali ketika menyebarkan Islam di tanah Jawa. Itu kan tidak kita pernah dengar dengan kekerasan, tapi dengan cara-cara yang santun, yang bisa diterima oleh warga lokal gitu. Akhirnya itu lebih bisa diterima, lebih bisa diterima. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran yaitu ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi nek tetap ngengkel wajadilhum billati hiya ahsan. Ya debatan tapi dengan cara yang baik. Nah, jadi ada memang cara-cara untuk menyampaikan nasihat itu. Punjernya bisa diterima begitu ya? Yang penting bisa diterima gitu nggih. Misalnya kok tetap enggak nerima, ya sudah dipasrahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Rasulullah pun nuwun sewu. Dalam banyak riwayat sampai wafat pun paman beliau Abu Thalib tidak masuk Islam. Dan Rasul tidak pernah marah-marah. Nggak pernah ngata-ngatain apalagi misuin. Itu kan contoh juga. Padahal beliau yang membackingi perjuangan Rasul. Tapi sampai wafatnya nggak masuk Islam. Tapi Rasulullah ya apa bahasanya, yaitu takdir Allah begitu. Ditangisi sama Rasulullah, ditegur sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu itu enggak bisa memberi hidayah kepada orang, Allah yang bisa itu. Jadi Rasulullah juga enggak pernah kemudian marah-marah dalam menyampaikan nasihat kebaikan itu. Masya Allah. Baik. Ya ini karena waktunya juga terbatas ini. Mohon maaf ini Dulur ya yang sudah masuk banyak sekali tetapi nggak bisa kita lanjutkan ya. Termasuk yang mau kirim kerupuk rambak tadi. Bu Mila matur suwun. Ditunggu masih sampai sore ditunggu. Mudah-mudahan sing ngirim-ngirim minggu rezekine tambah barokah. Amin. Mudah-mudahan kita semua selalu diparingi ilmu yang manfaat. Kedua orang tua kita, para guru kita semuanya dimuliakan hidupnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Ishak, Bapak Oji dan terus semua.
al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.